Seorang lelaki cadel, cacat wicara, rambutnya lusuh, pakaiannya kumuh, celananya ternoda, namun berbahaya dan ditakuti suatu rezim. Seorang penyair dengan sajak-sajak yang menakutkan pemerintah. Ia dibungkam, dilenyapkan. Kematiannya masih menjadi misteri hingga kini. Ialah Wiji Tukul. Tukul adalah seorang lelaki kelahiran 1963 di Sorogenen, Solo. Orang tua Tukul bukan kalangan berpunya. Ayahnya, Kemis Harjusuwito, adalah tukang beca, dan ibunya, Sayem, kadang-kadang berjualan ayam bumbu. Karena itu, sebagai anak tertua, Tukul sudah mencari uang sendiri untuk sekolah dan sekedar jajan dua adiknya, Wahyu Susilo dan Rasri, sejak kecil. Ia menyukai satu buku yang selalu dibawanya kemana-mana, yaitu buku-buku karangan orang ini. Buku-buku Pingho sangat digemari Wiji Tukul karena berisi filosofi dan agama. Setelah lulus dari sekolah dasar, ia melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMP. Ia bekerja paruh waktu untuk membantu perekonomian keluarga. Pekerjaan Tukul semenjak SMP itu macam-macam. Salah satunya menjadi calo karcis bioskop Remaja Teater dan Kartika Teater. Dua bioskop itu kini sudah berganti menjadi kantor kelurahan dan pusat grosir Beteng Solo. Jika jualan karcisnya untung, Tukul akan menyisakan satu karcis untuk adiknya. Waktu itu semua orang di kampungnya ingin menonton aksi aktor silat Chen Kuantai, pemain film laga seangkatan Bruce Lee. Lulus dari SMP Negeri 8 Solo, Tukul masuk ke Sekolah Menengah Karawitan Indonesia di Solo dan mengambil jurusan tari. Menurut Wahyu, kakaknya jago menari. Pada saat itu, Tukul diperkenalkan kepada Cempe Lauwarta, dipanggil Lau, seorang guru teater jagat yang diasuh oleh penyair tersohor W.S. Rendra. Tukul kemudian masuk menjadi anggota teater jagat. Sebenarnya nama asli Tukul adalah Wiji Widodo, namun Lau mengganti kata Widodo dengan kata Tukul. Wiji Tukul artinya biji tumbuh. Memang sudah menjadi kebiasaan bahwa seniman-seniman yang tergabung di dalam teater jagat diberi nama baru. Nampaknya Lau pun merupakan gubahan dari W.S. Rendra. Tukul pernah menambahkan nama Wijaya di belakang namanya menjadi Wiji Tukul Wijaya. Namun ia membuangnya karena sering diledek teman-temannya sebagai nama burjuis. Lau keras mendidik Tukul. Menurut Lau, motorik tubuh Tukul sangat buruk. Ia menduga, meski terkesan percaya diri, Tukul kerap minder karena sejak kecil sering diledek karena tubuh dan suaranya. Namun, akhirnya Lau menemukan bakat Tukul di bidang puisi. Untuk mengurangi kepeloan Tukul, ia melatih vokal dengan memaksanya mengucap kata sejelas dan sekeras mungkin. Perlahan dia juga mengurangi persoalan psikologis Tukul, yang penakut dan tidak percaya diri. Untuk memupuk rasa percaya diri murid-muridnya termasuk Tukul, Lau mengajak mereka mengamen keliling Solo. Keluar masuk kampung, mereka mengamen dengan membaca sajak-sajak ciptaan mereka sendiri. Boleh dibilang, Lau berhasil menempa Tukul. Dia menjadikan Tukul yang semula minder menjadi sangat percaya diri dan berani tampil di depan publik. Sejak itu, Tukul tumbuh menjadi salah satu anggota teater jagat yang paling berani mengamen, meski bicaranya masih tetap pelo. Dia pergi mengamen puisi hingga keluar kota Solo. Rumor mengatakan, ia pernah diundang ke Australia bahkan Korea untuk bermain musik. Sejak di teater jagat, Tukul mulai aktif membuat puisi. Dia biasa menulis puisi pada selembar kertas untuk kemudian ditempel di majalah dinding yang ada di sanggar atau dibacakan di depan teman-temannya sambil diiringi musik. Menurut Lau, puisi-puisi awal Tukul adalah puisi kontemplatif tentang dirinya dan lingkungannya. Lama-kelamaan, Tukul semakin mendalami puisi. Puisi telah menjadi bagian dari setiap tarikan nafasnya. Pada tahun 1986, muncul satu puisinya yang berjudul Peringatan. Puisi ini menjadi bacaan wajib para demonstran. Kalimat terakhirnya menjadi ikon. Hanya ada satu kata, lawan. Pada 1991, Tukul menorehkan prestasi dengan memenangkan Wertheim Encourage Award dari Wertheim Stichting di Belanda bersama W.S. Rendra. Pada 1985, Tukul pernah mengikuti program jurusan seni topeng di Akademi Seni Karawitan Indonesia, ASKI, yang sekarang adalah ISI Surakarta. Ada 3 jurusan yang ditawarkan, yaitu seni ukir, seni wayang, dan seni topeng. Tukul memilih jurusan seni topeng. Jurusan seni topeng saat itu hanya memiliki 4 siswa, termasuk Tukul. Pelajaran diberikan setiap hari, dari Senin hingga Sabtu. Tukul termasuk salah satu siswa yang paling bersemangat. Menurut pengajar di sana, Tukul tidak pernah bolos sekolah. Semakin lama, Tukul bukan lagi menggunakan puisinya hanya untuk mencurahkan isi hati.
melainkan juga untuk menarik simpati dari orang lain serta memprotes dan mengkritik pemerintah pada saat itu. Pada saat Tukul sudah masuk ke dunia politik, anggota teater jagat termasuk Lau sempat memperingatkannya tentang bahaya yang mungkin muncul apabila ia macam-macam kepada penguasa. Namun Tukul mengabaikan peringatan itu dan tetap memperjuangkan ide-idenya. Menurutnya, puisi termasuk seni yang tidak boleh disimpan sendiri, harus membentuk kesadaran publik. Tukul pun memiliki seorang istri bernama Sipon. Pertemuan dua orang ini memiliki keunikan tersendiri. Mereka bertemu dengan cara yang sangat tidak biasa. Kala itu, Siti Diah Sujirah alias Sipon sedang mengevakuasi tetangganya yang sedang kebanjiran di kampung Jagalan, Solo. Dia melihat sosok Tukul yang dianggapnya aneh karena bukannya ikut membantu mengevakuasi, ia malah petentengan memotret foto para korban. Sipon kesal dan menghardiknya agar ikut menolong. Sipon sama sekali tidak mengenal siapa pria aneh itu. Hingga beberapa hari kemudian, dia kembali melihat Tukul sedang berlatih teater bersama Lau. Dalam latihan itu, Tukul memerankan seorang raja. Berulang kali Lau memintanya mengulang dialog. "Akulah raja." "Dasar cadel." Tukul tak bisa mengucapkan huruf R. "Akulah raja," katanya. Meski begitu, Lau terus memaksa Tukul mengulang kalimat tersebut sekeras dan sejelas mungkin. Sipon yang kasihan melihat Tukul pun menghampirinya. Sejak saat itu, mereka semakin dekat. Hubungan keduanya semakin akrab. Sipon terpikat pada pemikiran dan gaya bicara Tukul yang pintar berdebat. Sampai Tukul berhasil mengajak Sipon menikah pada Oktober 1988. Ayah Sipon, Atmojuhari yang semula menolak, akhirnya merestui pernikahan mereka. Keduanya tinggal di desa Kalangan. Setahun kemudian, Sipon melahirkan Fitri Ngantiwani, disusul Fajar Merah 5 tahun kemudian. Kedua nama anak ini diputuskan dengan sangat susah payah, melewati banyak perselisihan di antara keluarga Sipon dan keluarga Wiji Tukul. Namun pada akhirnya perselisihan pun reda. Bagi Sipon, Tukul bukan tipe pria romantis. Dia lebih banyak mengajak Sipon berdebat tentang kehidupan rakyat miskin ketimbang sayang-sayangan. Walau begitu, suaminya tetap pria sederhana yang sangat perhatian terhadap keluarga. Di sela-sela kegiatannya berkesenian, Tukul membantu Sipon yang juga membuka usaha jasa jahit pakaian. Menurut Sipon, Tukul adalah pria yang kocak, lucu, namun kritis terhadap suatu permasalahan. Kisah panjang ini diawali dengan upaya penurunan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia. Suryadi yang dibantu pemerintah berhasil merebut kursi Ketua Umum yang diduduki Megawati sebagai hasil Kongres Luar Biasa PDI di Surabaya pada 1993. Terjadilah dualisme kepemimpinan. Suryadi dibantu pemerintah merebut kantor PDI di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat. Sejumlah orang terluka dan meninggal dalam kejadian itu. Orang ini mengatakan bahwa Partai Rakyat Demokratik di bawah pimpinan Budiman Sujatmiko berdiri di belakang peristiwa itu. Berita tentang Partai Rakyat Demokratik yang dicap kiri dan dikutuk pemerintah Orde Baru masih terus berulang-ulang di televisi. PRD dan organisasi yang berafiliasi dengannya pun secara resmi dilarang. Salah satu organisasi yang merapat ke PRD pada waktu itu adalah Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat Jaker, pimpinan Wiji Tukul. Ia membentuk organisasi itu pada 1994 bersama orang bernama Samsar Siahaan. Jaker ini berisi seniman-seniman yang di dalamnya terdapat beberapa anggota teater jagat. Pemimpin PRD termasuk Wiji Tukul pun diburu oleh pemerintah. Pada Kongres PRD 1994, Tukul memukau banyak orang dengan cara bicaranya yang lugas, ide-idenya brilian, namun dibawakan dengan cara yang sederhana. Puisi-puisinya yang menggugah dan membuat takut suatu rezim pun menjadi ancaman. Ia menentang kesewenang-wenangan penguasa terhadap rakyat. Lelaki cadel itu telah menakutkan rezim penguasa. Wiji Tukul telah menjadi ibarat buronan tak bersalah yang dikejar-kejar penguasa. Dengan kata lain, ia sudah menjadi musuh bagi rezim. Suatu hari ada beberapa orang yang datang ke rumah Tukul. Mereka memburunya, namun Tukul bersikap biasa saja dan berhasil kabur. Sebab para polisi itu mengira bahwa Tukul adalah Joko, teman Tukul yang memang direncanakan berkunjung. Pernah satu kali ia bersembunyi di kamar hotel Rajasa bernomor 8. Di sana kelak ia akan bertemu kembali dengan istrinya setelah selama ini tak dapat bertemu. Ia mudah dikenali dengan bicaranya yang pelo. Selama pelarian, ia menghindari pembicaraan dengan sebarang orang. Sampai-sampai mata kanannya pernah cedera pada 1995 saat demo buruh PT Sritex untuk menuntut kenaikan gaji buruh. Setelah aparat membenturkan wajahnya ke mobil, matanya sempat dikompres oleh Sipon. Namun pada akhirnya Tukul pun dibawa ke rumah sakit. Sebenarnya Tukul menolak untuk dibawa ke rumah sakit karena mahal katanya. Sampai-sampai teman-temannya serta anggota teater jagat mengumpulkan donasi untuk kesembuhan Tukul. Namun Dr. Lin yang mengoperasi mata Tukul menolak dibayar dan menggratiskan operasi mata Tukul karena kasihan melihatnya yang keringat dingin saat operasi.
Mungkin karena takut tidak bisa bayar, kata sang dokter. Sungguh baik dokter itu. Operasi pun berhasil. Ia sering memakai topi supaya tidak mudah dikenali. Untuk menyamarkan badannya yang krempeng, ia memakai jaket ketika keluar rumah. Selalu membawa tas putih dan kantong terigu, isinya buku, pakaian, dan kacamata baca. Jika menuju suatu tempat, ia akan berputar-putar dulu dan berganti-ganti angkutan. Ia turun dari angkutan beberapa ratus meter dari tujuan. Ruangan atau rumah yang ia datangi atau tempati mesti memiliki akses keluar alternatif untuk melarikan diri. Saat tinggal sendirian di rumah persembunyian, ia akan mematikan listrik dan air, berdiam diri di kamar, sehingga mengesankan tak ada orang di rumah itu. Wiji Tukul harus bersembunyi, entah di hotel, bahkan di rumah temannya. Nasib baik kebanyakan temannya mau mempersilahkan Wiji Tukul untuk bersembunyi di rumah mereka. Ia pun seringkali menggunakan nama palsu dalam kesehariannya agar identitasnya tak terbongkar. Satu kali dalam pelariannya ke rumah Galuh Wandita, seorang aktivis HAM di daerah Menteng, ia tidak tahu menahu soal daerah Menteng, sampai tersasar hingga Jalan Cendana, dekat rumah Presiden S. Ada banyak tentara di sana, namun ia dengan seorang temannya pada saat itu bersikap wajar saja. Untungnya mereka berhasil menemukan rumah Galuh. Ia bersembunyi, mengembara dari kota ke kota, bahkan dari satu pulau ke pulau lain. Ia naik truk, naik bus, atau mikrolet. Di tiap kota yang disinggahi, ia bersembunyi di rumah sahabat atau kenalan yang ia percaya. Banyak nama samaran pun terpaksa dikenakannya demi tidak dikenali. Dalam masa pelarian, ia tetap menulis sajak dan cerita pendek untuk menentang Orde Baru. Saat terakhir Tukul tampil di depan publik adalah saat ia tampil untuk membacakan puisi pada deklarasi berdirinya PRD di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jalan Diponegoro, Jakarta 22 Juli 1996. Setelah KOR menyanyikan Mars PRD dan Darah Juang, dengan suara lantang dan pelo, ia membacakan sajak suara dan peringatan. Sepekan kemudian, Tukul, tokoh perjuangan, menjadi buron dan hilang sejak 1998 hingga kini. Hilangnya Tukul sesungguhnya terlambat disadari. Setelah Presiden S jatuh dan para aktivis kembali muncul ke permukaan, Tukul tetap tidak ditemukan. Para aktivis menganggap Tukul dilindungi keluarga. Sebaliknya, sanak famili mengira Tukul disembunyikan oleh partai. PRD kemudian membentuk tim pelacak Tukul. Pencarian pun dilakukan Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia, IKOHI, yang didirikan pada September 1998. Pada Maret 2000, secara resmi istri Tukul, Sipon, melapor ke Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras. Pencarian pun dilakukan, tapi hasilnya nihil. Kuat dugaan bahwa Tukul sudah meninggal. Sejumlah wartawan diterjunkan ke kota-kota yang pernah disinggahi Tukul. Mereka mengecek gosip, misalnya bahwa di Kalimantan Tukul sempat kawin lagi. Ternyata kabar itu pun tak benar. Masih banyak gosip-gosip lain yang diberitahu banyak orang, namun semuanya tak membuahkan hasil. Sipon mengaku terakhir bertemu dengan Tukul menjelang Natal 1997. Dia mengatakan mendapat pesan dari seseorang dari PRD bahwa Tukul ingin bertemu. Sipon mengatakan bahwa ia dan Tukul bertemu di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Waktu itu tepat waktu ulang tahun Fajar yang ketiga pada 23 Desember 1997. Sekeluarga mereka pergi ke pantai Parangtritis. Tidak ada lagi perjumpaan kedua di Parangtritis dengan Tukul menjelang atau setelah Lebaran 1998. Banyak saksi, teman, dan sanak kerabat yang berspekulasi serta bersaksi mengenai kehilangan Wiji Tukul. Beberapa dari mereka panik, sedih, bercampur takut, dan gelisah saat mendengar orang yang pernah bertemu dengan mereka sudah lenyap hilang bagi ditelan bumi. Di dalam buku ini, terdapat banyak pernyataan dari orang-orang yang mengaku pernah belum lama berinteraksi dengan Wiji Tukul sebelum akhirnya ia menghilang. Mulai dari kerabat, teman-teman aktivis, ataupun kawan-kawan di teater jagat. Pada 2006, seorang bernama Mugi mengaku melihat orang mirip Tukul di Depok, Jawa Barat. Namun ternyata orang itu bukan Tukul, hanya mirip saja. Sipon pernah bercerita bahwa suatu kali ia pernah ditelepon. Si penelepon meminta Sipon untuk berhenti mencari Tukul, namun Sipon tak menggubris. Saya yakin Tukul akan kembali, katanya. Pada waktu itu, banyak juga aktivis yang hilang, namun kebanyakan dari mereka ditemukan entah dalam keadaan hidup maupun mati. Sementara keberadaan Tukul masih menjadi misteri hingga kini. Ia telah menulis begitu banyak puisi tentang perjuangan rakyat kecil. Sekarang, lelaki pelo itu telah lenyap, dibungkam, dan diculik penguasa. Siapa yang memerintahkan penculikan itu? IKOHI terus menuntut kejelasan korban penculikan yang belum kembali. Mayor Bambang Kristiono, komandan tim Mawar yang dibentuk Komando Pasukan Khusus untuk menculik aktivis, anggota tim Mawar ada 11. Tim ini dibentuk pada 1997. Bambang menyatakan bahwa ide penculikan datang darinya, sebab ia risau melihat aksi aktivis radikal yang mengganggu stabilitas nasional.
Ia membagi tim Mawar menjadi beberapa satuan lebih kecil. Ada 9 aktivis yang diambil paksa. Mereka dibebaskan secara bertahap. Mahkamah militer memecat dan menahan Bambang serta 4 anggota tim lainnya. 6 lainnya dihukum penjara tanpa sanksi pemecatan. Dengan menerima pengakuan Bambang, pengadilan tak mengusut lebih jauh keterlibatan perwira tinggi lainnya. Tuduhan penyiksaan dan penganiayaan terhadap korban juga tak diusut. Apalagi berusaha mencari 13 aktivis yang masih hilang. Dewan Kehormatan Perwira yang dibentuk petinggi ABRI pada 3 Agustus 1998 untuk mengusut keterlibatan perwira menyimpulkan bahwa penculikan dilakukan atas perintah dan setahu pemimpin Kopassus. Disebutkan bahwa operasi tersebut bukan inisiatif tim Mawar. Kini Sipon dan kedua anaknya masih menanti kepastian kabar tentang Wiji Tukul. Di rumah sederhana di kawasan Jagalan, mereka tinggal bersama melakoni hidup di tengah pujian dan cibiran dari masyarakat. Kini kondisi kedua anak Tukul tentu sudah berubah. Wani tentu sangat sedih selepas ayahnya hilang. Ayahnya adalah sosok yang sangat melekat di hidupnya. Pada saat ini, ia sudah menikah dengan seorang pria asal Donohu dan Boyolali. Dia dikaruniai seorang putri cantik yang lahir pada Maret 2013. Mengasuh cucu Wiji Tukul telah menjadi kegiatan baru bagi Sipon di sela-sela kegiatannya menjahit pakaian. Ia sempat tidak lanjut kuliah. Hingga Mei 2013, Wani tercatat sebagai mahasiswa di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Dia mengambil jurusan sastra Indonesia. Kehidupan keluarga Sipon yang pas-pasan membuat Wani terbiasa hidup mandiri sejak remaja. Dia berbisnis jual beli kosmetik di media sosial. Bisnis itu masih terus dilakoni hingga saat ini. Wani juga menuruni bakat bapaknya dalam dunia sastra, khususnya puisi. Pada 2009, dia menerbitkan sebuah buku kumpulan puisi berjudul Selepas Bapakku Hilang. Wani mulai menulis puisi yang diterbitkan dalam buku itu sejak 2000. Artinya, pada saat itu dia masih berusia remaja, sekitar 15 tahun. Dia mulai menulis puisi di usia yang lebih muda ketimbang bapaknya saat pertama kali menulis puisi. Seperti terlihat dari judulnya, kumpulan puisi itu berisi curahan perasaan Wani sebagai anak dari orang yang hilang. Penantian atas kepulangan bapaknya yang hilang menjadi tema utama dalam kumpulan puisi tersebut. Salah satunya melalui puisi berjudul Pulanglah, Pak. Anak kedua, Fajar Merah, juga menjadi seorang seniman. Pemuda berambut gondrong itu memilih mengambil jalur musik. Pekerjaannya sebagai operator di sebuah studio musik cukup mendukung bakatnya. Fajar bisa menggunakan studio itu untuk berkarya setelah pelanggan terakhir pulang. Pendidikan yang ditempuh Fajar memang mendukung keinginannya menjadi seniman. Dia belajar di Sekolah Menengah Kejuruan 8 Surakarta, yang dulu bernama Sekolah Menengah Karawitan Indonesia. Bernasib sama dengan bapaknya, Fajar berhenti di tengah jalan. Dia memilih menekuni kegiatannya bermusik bersama beberapa temannya dengan mengikuti berbagai parade dan festival musik di kota Solo dan sekitarnya. Fajar pun berhasil menggubah sejumlah lagu. Sebagian sudah dia rekam. Kebanyakan lagunya bertema percintaan. Ia pun diketahui memiliki sebuah grup, Merah Bercerita namanya. Fajar memang tidak tertarik membuat lagu bertema politik seperti puisi bapaknya. Pemuda berperawakan kurus itu memilih menjadi seniman tanpa dibayangi nama bapaknya. Wiji Tukul adalah sebuah catatan kaki. Dalam kitab besar sejarah Indonesia, politik ataupun sastra, ia bukan seorang judul atau tokoh di tengah halaman. Ia ada di bawah lembar pagina, mungkin malah di akhir bab dengan huruf kecil-kecil. Tapi, seperti tiap catatan kaki, ia mengingatkan kita bahwa ada satu informasi yang penting. Atau, ia mengimbuhkan sebuah nota yang layak diperhatikan dan menunjukkan bahwa sejirit teks yang lengkap sekalipun selalu meninggalkan 1-2 perkara yang masih merundungnya. Penghilangan paksa seperti yang dialami Tukul adalah kejahatan yang berkelanjutan. Maka ia tak dibatasi oleh waktu. Ia tak bisa kadaluarsa. Selama belum diungkap dan diakui, selama itu pula ia tetap menjadi kejahatan dan pelakunya setiap saat tetap bisa diancam untuk dipidanakan. Karena itu, penghilangan Wiji Tukul adalah simbol penghilangan terhadap suatu konfrontasi. Inilah yang menjadikan Wiji Tukul itu bukan sebagai orang hilang dalam artian yang umum atau biasa. Wiji Tukul bukan missing person yang ketidakhadirannya diakibatkan kemauannya sendiri atau karena sejenis alien dari planet seberang sebagaimana dibayangkan oleh penganut teori konspirasi. Hilangnya Wiji Tukul merupakan penghilangan paksa. Itu sebabnya keluarganya melaporkan pertama-tama kepada Kontras, bukan kepada polisi. Persis karena mereka paham bahwa hilangnya Wiji Tukul bukan karena soal pribadi atau kriminal biasa. Hilangnya Wiji Tukul dipahami sebagai hilangnya kebebasan yang melibatkan negara atau orang-orang yang berkaitan dengan negara. Riwayatnya telah mengajari kita banyak hal, keberanian, keyakinan, dan kesabaran yang luar biasa. Semuanya itu tak bisa dikalahkan.
Wiji mungkin berhasil dibungkam, tapi 1000 biji tukul akan lahir. Mereka lah yang berempati dan terinspirasi untuk melanjutkan perjuangan. Percayalah, penindas tak akan pernah tidur tenang. Sekarang ia telah pergi, namun ide-idenya akan tetap dikenang oleh negeri ini. Terima kasih.